Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan proyek yang telah kami buat, yaitu tentang penerapan metode Convolutional Neural Network dengan model arsitektur VGG16 pada klasifikasi sampah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Zenia Kumala Rizka, Put Milanda, Dodi Benaya Dinova, dan Salma Keisha Alaida. Topik yang akan dibahas ada pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Masalah manajemen sampah merupakan salah satu tantangan lingkungan yang paling mendesak di dunia saat ini. Pengelolaan sampah yang tidak efektif tidak hanya menyebabkan masalah estetika, tetapi juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Model arsitektur CNN yang dikenal sebagai VG16 atau Visual Geometry Group 16 Layer Network telah menjadi salah satu model yang paling populer dan banyak digunakan dalam komunitas penelitian karena strukturnya yang sederhana namun sangat efektif. Melalui penerapan metode ini diharapkan dapat tercipta sistem klasifikasi sampah yang lebih canggih dan efisien yang pada akhirnya akan mendukung upaya global dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada metode CNN. Metode CNN adalah salah satu jenis dari Artificial Neural Network atau ANN yang berfokus pada pemrosesan gambar, video, dan suara. Yang selanjutnya ada arsitektur VGG16, adalah sebuah arsitektur Deep Convolutional Neural Network yang terdiri atas 16 layer dan merupakan salah satu arsitektur paling awal yang digunakan dalam transfer learning. Yang ketiga ada klasifikasi, yaitu pengelompokan suatu benda-benda berdasarkan ciri-ciri yang sama. Selanjutnya ada sampah, yaitu hasil dari kegiatan non-biologis manusia dan didefinisikan sebagai material sebagai sisa yang tidak disenangi dan tidak diinginkan oleh manusia apabila masa penggunaannya telah berakhir. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada metode penelitian. Proses penelitian menggunakan CNN untuk mendapatkan hasil dapat dilihat pada gambar 3.1. Jadi di sini uh, yang pertama itu tahap pertama penggunaan data, set, kemudian tahap kedua augmentasi, tahap ketiga splitting data, tahap keempat pembentukan model, tahap kelima training model, dan kemudian tahap yang keenam yaitu evaluasi model. Pada tahap pertama yaitu pengumpulan dataset. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari Kaggle mengenai klasifikasi sampah. Data yang terkumpul terdiri dari 25.077 data yang bersumber dari Kaggle. Next. Kemudian tahap yang kedua yaitu augmentasi. Augmentasi adalah teknik dalam pemrosesan data, khususnya dalam pembelajaran mesin dan fisik komputer yang digunakan untuk meningkatkan ukuran dan keragaman dataset tanpa benar-benar mengumpulkan data baru. Next. Gambar ini merupakan kode augmentasi. Pada metode augmentasi, data yang digunakan dalam kode sebelumnya memanfaatkan image data generator dari keras untuk memperluas dan memperkaya dataset gambar. Pada teknik augmentasi ini menggunakan rescale, kemudian rotation range, kemudian redshift range, kemudian height shift range, selanjutnya shear range, zoom range, horizontal flip, dan film mode. Tahap yang ketiga yaitu splitting data. Pada gambar 3.4, pada tahap ini, dataset yang terkumpul dibagi menjadi dua data, yaitu data latih dan data uji dengan rasio masing-masing sebesar 90% dan 10% dari total data 25.077. Dari pembagian dengan rasio tersebut, data yang dihasilkan adalah 22.564 data latih dan 2.513 data uji. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembentukan model. Penelitian ini menggunakan model deep learning berbasis arsitektur VGG16 untuk klasifikasi citra. Model VGG16 diimpor dari pustaka keras dengan bobot awal yang telah dilatih menggunakan dataset ImageNet dan tanpa lapisan fully connected di bagian atas. Kemudian pada gambar di sana merupakan proses pembentukan modelnya. Kemudian tahap yang kelima yaitu training data.
Proses pelatihan model dilakukan dengan menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss binary cross entropy sesuai dengan tujuan klasifikasi biner. Pelatihan model berlangsung selama 5 epoch, di mana setiap epoch melibatkan pembaruan bobot berdasarkan gradient descent yang dioptimalkan oleh Adam. Next. Kemudian tahap keenam yaitu evaluasi model. Evaluasi model adalah proses mengukur kinerja dan efektivitas model pembelajaran mesin setelah dilatih menggunakan data latih. Proses ini bertujuan untuk memahami seberapa baik model bekerja pada data yang tidak terlihat sebelumnya atau data uji, dan untuk memastikan bahwa model dapat digeneralisasi dengan baik ke data baru. Kemudian tahap yang terakhir yaitu implementasi model. Implementasi model akan dilakukan pada data yang telah digunakan selama pelatihan serta pada data eksternal yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk meninjau aktivitas dan kemampuan generalisasi model. Proses ini penting untuk memastikan bahwa model tidak hanya bekerja baik pada data pelatihan, tetapi juga mampu memberikan prediksi yang akurat saat diterapkan pada data baru yang mungkin berbeda dalam distribusi atau karakteristiknya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang topik keempat yaitu ada hasil dan pembahasan. Next. Dua ini adalah gambar hasil augmentasi. Next. Hasil pelatihan model. Pada tahap ini dilakukan pada masing-masing model dengan optimisasi dan learning rate yang berbeda, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, next. Di bawah ini adalah gambar evaluasi model, textingnya. Dilakukan evaluasi model terhadap menggunakan data uji coba dataset. Next. Next. Berdasarkan gambar 4.4 merupakan hasil akurasi pada data testing sebesar 89,02% dan gambar 4.5 merupakan hasil akurasi pada data training sebesar 91,14%. Akurasi menunjukkan tingkat keberhasilan metode dalam klasifikasi sampah. Selanjutnya, next. Implementasi dan uji coba. Proses uji coba penelitian menggunakan sampel dataset yang berisikan foto atau gambar sampah, mengambil sampel secara acak dari gambar atau foto sampah baik organik maupun recycle. Pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 merupakan contoh hasil klasifikasi menggunakan metode CNN. Next. Di bawah ini adalah hasil klasifikasi menggunakan metode CNN pada dataset Kaggle. Gambar ini digolongkan sebagai sampah organik dan gambar yang di bawahnya digolongkan sebagai sampah yang dapat didaur ulang. Selanjutnya, next. Kemudian gambar yang bertulisan Amazon ini digolongkan sebagai sampah yang dapat didaur ulang. Kemudian di bawahnya adalah gambar dikategorikan sebagai sampah organik. Kemudian di sini ada gambar yang digolongkan sebagai sampah organik dan di bawahnya juga sebagai sampah organik. Kemudian yang berwarna pink ini adalah sampah yang dapat didaur ulang. Selanjutnya, next. Kesimpulan, masalah manajemen sampah merupakan tantangan lingkungan yang mendesak di dunia saat ini, diperparah oleh pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup. Metode CNN dengan model VG16 terbukti sebagai solusi inovatif dan efektif untuk manajemen sampah. Implementasi metode ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi permasalahan sampah di dunia, serta mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan dan lingkungan yang lebih bersih. Penelitian ini menunjukkan peningkatan akurasi sebesar 1,02% untuk data testing dan 1,14% untuk data training. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini memiliki potensi untuk diterapkan secara lebih luas dan efektif dalam praktik pengelolaan sampah. Baik, selanjutnya pemaparan coding yang telah kelompok kami buat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kode dari
klasifikasi sampah, di mana kita pertama itu mengimport datasetnya dan kita mengimport library yang kita gunakan. Kita mengalokasikan datasetnya, di mana dataset ini kita membagi train dan testing. Trainnya kita eh, diarahkan ke directory train dan testingnya kita arahkan ke directory test yang ada di dalam Kaggle-nya. Dan kita membuat plot untuk menampilkan jumlah data tes, training dan testing. Setelah itu kita menampilkan data-data dari training dan testing tersebut, di mana terdapat recycle, organik, dan selanjutnya ada proses augmentasi di mana kita melakukan augmentasi dengan metode rescale, rotation, width, zoom, dan lain sebagainya seperti pada tersebut dengan menggunakan eh, image generator. Selanjutnya kita menampilkan hasil augmentasinya. Di sini hasil augmentasinya eh, terlihat berbeda, di mana terlihat lebih ngezoom, eh, melakukan eh, vertikal, horizontal flip atau di apa di cermin secara horizontal. Selanjutnya kita mengimport model yang kita gunakan yaitu FBG 16. Kita mengimport semua, memasukkan semua model di sini, membangun semua modelnya di sini. Di mana kita FBG-nya menghasilkan output seperti ini, eh, berupa model FGG 16 seperti ini. Dan kita melakukan trainingnya sebanyak epoch 5 kali dengan akurasi tertinggi di sini 90. Di sini kita memvisualisasikan datanya, memvisualisasikan performanya. Ini untuk training dan testingnya. Lalu kita menyimpan modelnya dan kita mengevaluasi model tersebut, di mana akurasi pada training data sebesar 0,89 dan pada pada testing data itu 0,89 dan training data sebesar 91,13%. Dan kita mengimplementasikan model tersebut dalam beberapa metode, baik dalam dataset maupun eksternal data. Di sini kita mengambil dataset dari Kaggle-nya. Di sini kita mengambil dataset eh, organik dan model mampu mengklasifikasinya ke dalam organik. Di sini kita juga mengambil dataset recycle atau daur ulang, menghasilkan model mampu mengklasifikasinya dengan eh, menghasilkan output recycle. Dan implementasi eksternal, kita mengambil beberapa image URL dari internet, di mana beberapa ini hasil output dari modelnya mampu mengklasifikasikan eh, model citra-citra tersebut, di mana model mampu mengklasifikasinya, namun beberapa citra masih kurang mampu kurang mampu untuk mengklasifikasinya secara baik, secara benar. Karena mungkin beberapa faktor diantaranya seperti sampah-sampahnya itu citranya itu kurang jelas atau seperti apa. Ini seharusnya ini recycle, namun model mengklasifikasinya dengan organik. Namun ini benar dengan kategori benar, harusnya ini botol. Botol adalah recycle, kardus berupa recycle juga. Ini plastik juga recycle, botol plastik juga recycle, sampah plastik juga recycle, dan ini sisa makanan juga recycle. Botol botol minum juga recycle, plastik. Ini adalah kertas juga recycle. Kita akan mencobanya. eh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, mungkin itu saja pemaparan terkait proyek yang telah kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.